Gila ini ramai banget, ini stand up apa manasik haji ini ramai banget. Makasih buat Bubur Cafe ya yang udah akhirnya memfasilitasi stand up comedy. Tepuk tangan dulu dong buat Bubur Cafe dong. Oke, stand up comedy kemarin sebelum di sini gue sempat nyobain yang di Kemang ya, dan itu pertama kali gue ngikutin stand up. Dan pulangnya gue ditanya gitu, rasanya kayak apa sih lu ngelucu di depan orang gitu? Ya, gue bilang gitu, lu ngelucu di depan orang di stand up comedy itu rasanya kayak ngupil. Bedanya, hidungnya bukan hidung lu, hidungnya hidung babon, perempuan, lagi PMS dan dia baru aja diputusin sama pacarnya. Jadi lo kebayang lu mau ngupil? Misi ngupil sih, mau ngupilnya ngupil babon gitu. Ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, diajakin lagi di Bandung, oke siap lah datang. Gue bawa rombongan, makanya mana rombongan gue tadi ya? Ketawa lu yang kenceng. Kalau enggak gue supirin balik. Iya, ini gue lihat banyak yang pasang-pasangan. Yang jomblo mana tangannya jomblo? Wah, ini pasti mazhab jomblo unite ini. Iya, lo tenang aja lah jadi jomblo gitu. Jomblo itu nggak memprihatinkan yang lo pikir kok. Buktinya patung pancoran sampai sekarang masih jomblo. Dan dia dengan senang hati di pancoran masih begini. Nggak apa-apa gitu. Cuma gue membayangkan bagaimana perasaan ibunya si patung pancoran. Di umur-umur yang belia, orang kalau ditanya, lu kalau gede mau jadi apa? Oh, mau jadi dokter, mau jadi suster, mau jadi ini. Giliran patung pancoran, dia duduk sama emaknya di teras. Cor, iyalah coran. Kamu kalau udah gede mau jadi apa, Cor? Patung, mah. Lu bayangin sedihnya dia gitu. Patung pancoran. Stand up comedy juga gue seneng karena dia bisa jadi alternatif hiburan kita ya. Karena lu lihat sendiri acara-acara reality show di TV. Menurut gue, acara reality show yang paling gak masuk akal itu MasterChef. Tahu dong Chef Juna yang bibir atasnya nggak bisa move on. Tahu kan? Dia bibir. Masak apa kamu? Itu Chef Yuna gitu. Udah gitu dia tuh, gue nggak ngerti MasterChef itu acara untuk nyari orang yang jago masak atau pelatihan kader untuk jihad gitu. Itu galak banget Chef Yuna gitu. Masak apa kamu? Digoreng Pak. Pedes apa enggak? Pedes. Kalau pedes kenapa karetnya satu? Di mana-mana pedes karetnya dua. Itu Chef Juna. Udah gitu Chef Juna tuh yang sosokan pakai tato. Lu nggak tahu kan itu tato dari mana? Itu hadiah Ciki. Iya, hadiah Ciki. Jadi dia pernah mau masak, dia beli mecin, uangnya 10.000. Kembalinya apa? Ciki. Ada hadiahnya tato. Korek. Itu Chef Juna. Makanya gue tuh sebetulnya daripada Chef Juna harusnya Chef Bondan. Bondan itu chef yang paling berpikir positif. Pernah nggak ngeliat Chef Bondan bilang nggak enak? Nggak pernah. Yang ada dia semua makanan dia tahu komposisinya. Nah kebayang kalau misalnya dia jadi juri MasterChef, terus dia dikerjain, gitu kan? Hari ini masak apa? Oh ini steak kaki sapi. Oh coba saya cobain. Wah, terasa sekali kaki sapi. Tapi kenapa ini dagingnya kenyal sekali? Oh, saya lupa lepas sepatunya, Pak. Tapi Chef Bondan nggak akan marah. Dia akan bilang, oh, terasa sekali tali sepatunya. Saking berpikir positifnya dia. Itu satu itu acara reality show gitu. Apa ya tadi ya? Oh iya, ini buat yang jomblo, gue cuma mau ngasih tips ya. Cara nyari cewek itu, lu bisa bedain mana cewek yang perawan, mana yang enggak dari suara kencingnya. Wah, ini ilmu nih, catat sih ya, catat. Jadi, lu ajak cewek lu
Pas dia mau kencing, lu temenin. Tapi lu jangan masuk, lu di luar aja, lu dengerin suara kencingnya. Kalau suara kencingnya itu itu perawan. Tapi kalau suara kencingnya gua nggak tahu itu perawan apa bukan. Itu satu, lu catat ya, catat buat yang jomblo tadi. Yang kedua, jangan cari pasangan yang tingkat ekonominya jauh di atas lu. Memang cinta itu nggak kenal ekonomi gitu. Cuma ada satu cerita. Ini ada satu orang daerah dari Sleman. Dia orang nggak mampu, tapi pacarnya itu model kaya gitu kan. Tapi akhirnya mereka nikah gitu. Sampai pas malam pertama, itu kan saking nggak mampunya si cowok, dia itu sampai beli kolor aja nggak mampu. Jadi dia kolor aja bikin dari karung terigu. Nah, gitu malam pertama, ceng-ceng, dibuka, pingsan istrinya. Kenapa pingsan? Itu ada tulisannya berat bersih 25 kilogram. Lu bayangin berat bersih 25 kilogram. Men. Gila. Itu tips yang kedua untuk jomblonya. Terus, kalaupun akhirnya lu menemukan tanggapan hidup dan lu menikah gitu, gue pernah ketemu satu orang di bar gitu kan. Dia di pojokan duduk ngeliatin dompet. Di dompet itu ada foto istrinya. Terus dia minum, dia pesen vodka satu, minum. Setiap habis minum dia buka dompetnya, dia lihat foto istrinya di dompet. Habis itu dia minum lagi. Terus sampai gelas ke-8. Sampai gelas ke-8 dia buka lagi dompetnya, lihat istrinya, dia ketawa. Gue tanya kan, lu kayaknya lu sayang banget kayaknya sama istri lu. Dia ketawa. Bukan, gue ini pulang kerja. Setiap gue mau nyampe rumah, gue mampir dulu mabok di sini. Gue baru mau pulang, kalau foto di dompet ini udah mirip Aura Kasih. Baru mau pulang. Gitu. Dan gue kan tanya, lu kenapa sih lu kayak gitu? Orang bukannya mengharapkan punya istri gitu kan. Itu awal-awalnya aja. Dia ceritain, waktu awal-awal dia kawin, istrinya nanya, sayang, aku seksi nggak? Oh sayang, kamu kayak botol Coca-Cola. Kebayang botol Coca-Cola kan nengoknya kayak gimana. 10 tahun menikah ditanya lagi, sayang aku kayak gimana? Oh kayak botol Coca-Cola, cuma yang 1 liter. Sama sih, Coca-Cola cuma 1 liter. Itu gitu bedanya gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk jomblo gitu ya. Setelah gue memutuskan untuk jomblo, gue mendekatkan diri sama keluarga gitu kan. Ntar belum. Pas udah dari dekat keluarga, gue pernah sekali ngadain arisan di rumah. Dan itu tetangga-tetangga gue pada datang. Dan gue nguping gitu yang gak sengaja dengar kalau ternyata mereka sedang membanggakan ukuran kelamin suaminya gitu. Yang pertama orang Tasik bilang, oh suami saya mah 15 cm. Anjir, 15 cm. Gimana itu rasanya? Aduh, kalau pusing-pusing mah hilang lah. Yang satu lagi nggak mau kalah deh. Suami saya 18 cm sambil makan kue apem. 18 cm, oh gimana itu rasanya? Aduh, pokoknya itu apa namanya, setiap hari saya mah keramas. Nah, yang satu lagi nih diem aja, dia nih diem. Ceritain dong suami lu berapa senti? Malu kan, kenapa? Suami saya 5 cm. Ukurannya 5 cm, bukan 5 cm dari tanah. Lu bayangin 5 cm dari tanah, itu rasanya kayak gimana? Ya gini, rumah gue di Priuk. Setiap suami gue nelpon, oh saya udah nyampe Senayan saya, gue udah pingsan. Udah pingsan duluan. Dan itu kalau sampai rumah, suaminya bisa kadang-kadang dipakai buat nakut-nakutin tikus. Tikus mana yang nggak takut dengan begitu? Ya itu gitu kan. Gue juga akhirnya waktu itu banyak deketin diri sama teman-teman ya semenjak jomblo itu. Dan teman-teman gue ini cewek kebanyakan dia tuh yang kalau ketawa tuh kenceng gitu, wah gitu. Lo gue bilang gitu, lo hati-hati kalau ketawa gitu kan. Cowok itu bisa melihat ukuran kelamin wanita dari cara dia ketawa. Makin besar dia ketawa, makin besar ukurannya gitu. Yang tadinya ketawa, wah langsung masih aja. Oke, thank you gue Aco.